Wow, Valir akan menutup siapapun yang ada di garis depan. Oke. Valir akan memukul mundur dengan sharing torrent yang dimiliki dari seorang Valir untuk tidak ada yang Wah. mendekati tim Onyx Esports. Tapi ngelihat draftnya kayak gini ya, Onyx Esports punya potensi bagus banget di early game mereka. Mereka pegang kendali di 5 menit awal, bahkan sampai dengan 12 menit awal. Mengingat RRQ Hoshi harus memainkan momen. Karena ada beberapa hero yang tidak bisa dihit dengan menggunakan satu Iron Hook. Yang pertama, Masha, kalau immune. Dan di posisi yang tepat. Yang kedua, kalau seandainya one-one menggunakan Idols of Flower. Yang ketiga, Valir menggunakan Vengeance Flame. Nggak cuma itu, bayangkan kalau Cecilian-nya Purify. Yang bisa ditarik hanya Baxia. Kalau nggak Baxia, ya kenangan. Waduh, kenapa lu tarik lagi? Iya, buat Kadang apa ada yang tarik? belum move on, bilangnya sih udah. Tapi kalau kali ini kita bakal lihat, saksikan. Lihat apa saksikan? Lihat, saksikan, dengarkan. Dan menjadi saksi di game penentuan game yang sangat mahal untuk tim RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports. Karena kalau Onyx Esports berhasil mendapatkan game kali ini, masih ada game selanjutnya. Tapi kalau RRQ Hoshi yang mendapatkan game ini tandanya sang juara bertahan harus bertekuk lutut dengan Raja Galaksi di season yang ke-9. Dan RRQ Hoshi. berarti revenge atau balas dendamnya berhasil. Berhasil. Di bracket yang sama, Dengan cerita match yang berbeda. sama. Iya, dengan Grand cerita yang berbeda, final. itu dia. Dengan cerita yang berbeda. Oke, sementara itu kali ini Kiboy-nya udah mulai maju ke bagian depan tadi, di mana terlihat ada Sans pula melakukan sebuah farmingan terhadap satu Little Wanderer, ada Iron Hook tapi belum mengenai ke arah sasarannya. Valir bermain agresif tentunya, ditambah dengan Sans yang kali ini masih juga jago ke arah jungle-nya. Tapi kalau ngomongin soal early game, memang kayak aku bilang tadi kan, ini untuk 5 menit awal bakal dikendalikan banget sama Onyx Esports. Apalagi Albertnya ketahan di level yang ketiga, ini bakal jadi malapetaka. Kalau seandainya setup Turtle, dia pun masih ketahan di level yang ketiga. Yap, dan Finn pun jalannya agak sedikit tersendat-sendat. Selain dari lumpur rawa yang ada di Land of Dawn, ada burst fireball yang terus masuk ke arah tubuhnya. Selagi tidak ada satu pergerakan minion, itu akan makin enak lagi burst fireballnya ya. Kayaknya nggak cuma itu nggak sih? Apalagi dengan tambahan dari pasifnya Franco yang dia tidak boleh terkena dari efek hit. Dan untuk sekarang mau nggak mau dia harus menghindari yang namanya efek. Kasih kata-kata bahkan poking damage yang dilakukan sama seorang Kiboy. Menarik kali ini. Melihat dominasi laning dari seorang cewek atas seorang Skylar di early game cukup membuat cewek bisa bernapas lega untuk kali ini. Karena lihat, mereka dari tim Onyx Esports mensibukkan RRQ Hoshi di arah Turtle supaya tidak ada yang bisa melakukan ganking ke arah gold lane. Biar one by one situation, karena akan ada perebutan Turtle untuk posisi kali ini. Oke, masih sama-sama level 3 dari God Landernya. Sementara itu R7 sekarang udah menyentuh di angka level 4. Sansya udah mulai mendekat ke area dari Turtle. Turtle masih belum bergerak, ditarik dengan Iron Hook. Belum ada Bloodhound, tapi Turtle-nya again and again menjadi milik dari RRQ Hoshi lewat apa yang begitu baik. Retribution yang ditarik dengan Pendant pula. Sansya berada di bagian belakang, tapi sebuah break impact-nya belum bisa memberikan sebuah damage sebegitu mematikan hingga mendapatkan player RRQ Hoshi. Tapi satu player Onyx langsung hilang. First blood, good korbannya. First blood diamankan oleh seorang RRQ Hoshi yang dimana Boots kali ini dia agak sedikit lupa mungkin ya, belum memiliki health bar yang cukup tinggi. Dan untuk emblemnya Profesor, Penetration Clay, Skylar bener-bener mainin ke arah damage deal dan bahkan sama dengan Rian. Bedanya di sini yang dimainkan untuk penetration fisikalnya adalah Boots dan hampir saja barusan ada Iron Hook yang connect. Namun masih belum ada korban jiwa. Kiboy, Dragon Hybrid. Di sisi lain kalau misalkan melihat dari Finn-nya, dia masih tetap bermain dengan Hybrid Penetration. Jadi dia nggak bakal meninggalkan untuk dari segi dealing damage, tapi Sans juga masih dengan poin untuk cooldown reduction-nya 1 aja. Jangan terlalu banyak, ditambah dengan Albert yang 3 poin, berarti 29 detik untuk retribution-nya. alright. Dan bakal kita bilang, dari seorang Kiboy pun dia akan tetap menjaga posisinya dengan moving speed yang dia miliki. Cuma satu hal, kalau dia tertangkapnya sama posisi dari seorang Skylar dengan stack 4 dan Torrent of Memory, itu kasusnya bakal beda Profesor kami. Di sisi lain lihat, burst fireball dikeluarkan, Skylar bakal coba dibalaskan dan flicker ke arah belakang. Sakaratul Maut, Skylar bahkan harus menggunakan source skill-nya. Finn bakal dikejar habis-habisan, tapi Clay coba mempertahankan Albert, melakukan coverisasi. Clay masih ada sprint. Source skill yang banyak dikeluarkan oleh tim RRQ Hoshi. Mereka ditabrak game seperti kata Profesor KB, 5 menit pertama Onyx Esports mengungguli dari segi team fight. Waduh, ini dia satu weakness poinnya udah terbuka. Ada lagi pergerakan di mana dia mengeluarkan Bloodhound-nya berusaha untuk aksi terakhir, tapi tidak sempat karena Franco-nya berhasil diambil duluan. Udah gak ada flicker lagi, udah gak ada lagi harapan untuk dia kabur. Mau gak mau ikhlas saja dan mengeluarkan semua tenaga yang dia miliki saat ini, ya Bloody Hand. Tapi kita lihat,
Di arah bottom lane, pemain dari Timonic Esports. Wah. Mereka lihat melakukan dominasi yang cukup tinggi di arah gold lane. Keyboy, flicker telah digunakan. Gak boleh pulang, mau jadi klien bahkan bakal coba ditumpangin begitu saja. Ternyata platingan di arah bottom lane ditukar dengan seorang Keyboy. Dan juga Turtle, itu gak worth it. Karena udah gak ada Vengeance Flame lagi dan bahkan flickernya juga udah digunakan sama Keyboy. Apalagi untuk sekarang. Suns dalam keadaan Baxia Shield Unity tentu fokusnya bakal terbagi-bagi. Cewek juga dalam ancaman. Oke, Downy Light-nya berhasil memberikan damage yang cukup ke arah dari tubuh Wanwan. Wanwan pun sepertinya sejauh ini masih selamat dengan item-item yang udah ada. Oke, lihat orang 4 memori. One last hit. Enggak mati. Di arah bottom lane masih cewek bertahan, Pak Bulog. Oke, ceweknya berada di bagian bawah, tapi untuk item-itemnya ada sebagian part yang udah jadi nih, Prof. Iya, Demon Hunter Sword akan dimiliki oleh cewek atau bahkan menurut aku akan lebih baik kalau menuju kepada Win of Nexus terlebih dahulu. Di kondisi dimana Skylar-nya akan menuju pada Blade of Despair, tapi sebenarnya belum ada sebuah setup initiation. Karena untuk sekarang Skylar yang dalam ancaman. Oke, Skylar-nya akankah berhasil didapatkan dan benar aja berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi satu guard liner utama yang dimiliki oleh Anarkiosi pun sudah menghilang dan Wanwan sudah hadir di area tersebut dan kemungkinan mereka akan bisa mendapatkan satu altar turret berada di area bawah. Kecuali mereka akan melepaskan satu area ini. Kalkulasi flickernya ya tadi. Oh, mancing aja keributan dikit. Coba untuk ngagetin play dikit. Tapi ternyata nggak mau dikomi. Nggak mau dikomit. Nggak mau dikomit. Hanya membuat sebuah barikade agar Wanwannya bisa fokus untuk bisa menghancurkan satu altar turret yang dimiliki oleh Anarki Hoshi. Alright, kali ini lihat dan saksikan. Waduh. Tarikan dari Feyen. Finn ternyata nggak berhasil mendapatkan apapun. Masih coba berkutat dengan seorang Finn. Ini dari tim Onyx Esports. Mereka udah mendapatkan keunggulan walaupun tidak terlalu banyak, tapi turret yang cukup mahal berhasil diamankan. Albert masih coba untuk mengejar dari segi gold dan 2 level di atas Suns. 2 level di atas Suns, Pak Bulog. Yap, 2 level di atasan lagi dan lagi. Tadi di game sebelumnya, Albert pun memimpin dari sisi level, selalu memenangkan dari sisi adu retribution-nya. Inilah yang terus-terusan terjadi. Mereka agak sulit untuk melakukan di area peperangan untuk mendapatkan objektif Albert secara lagi. langsung. Tapi ternyata Dapat untuk banget. kali ini, purple buff-nya. Karena level lagi. Perbandingan level cukup jauh, lihat. R7 mencoba untuk bertahan. I'm offend the flicker, tapi saya dituarin burst fireball. Keyboy membuat R7 terpanggang di atas top lane. Membuat dia coba untuk bertahan. R7 satu-satunya orang yang bakal diberi bola oleh seorang Clay. Tertutup, masih coba untuk bertahan. Satu weakness point dan crumble of tank. Cewek terbang. Infinite and beyond. Kali ini dari seorang cewek yang masih bisa mendapatkan 1 poin. Yap, memaksakan tadi dengan adanya Inspire yang langsung digunakan untuk bisa mengejar lagi weakness point di bagian belakang tubuh dari R7 dan berhasil. Ada lagi sebuah konsel, namun ketahuan ditembak Downy Wall-nya. Sementara untuk Skylar dengan 1 tahun 4 memori langsung menembak punggung dari Valid. Albert, what are you doing? Cewek dan bahkan ternyata belum ada crossbow. Albert berhasil mendapatkan 1, tapi lihat Sengin dan PSIP membuat Albert terperangkap Thunderclap. Tersepuk tangan Albert kali ini harus ter-takedown di arah top lane. Yap, dan Suns memiliki kesempatan untuk bisa mengejar sedikit ketertinggalan dari levelnya, di mana untuk sekarang Albert level 11, tapi Suns masih level 9. Ada 2 perbedaan yang cukup signifikan, di mana untuk kali ini menabrakkan dirinya pula ke arah Skylar, berhasil mundur ke bagian belakang, Bloodhound-nya pula, namun untuk kali ini udah ada lagi pergerakan dari Mystic Veil, again and again, terpancing dan hilang. Itu bukan masalah terpancing. Symphony of skill-nya Bloody Hand, Immobilize, Stun, dan terakhir Tahun 4 Memory. Mau kabur kemana, Pak? Terutama dengan Finn-nya udah jadi Radiant Armor, jadi dia bakal lebih kuat lagi ketika ngebadanin dari Keyboy. Dan damage-nya bisa kita bilang, tadi terlihat banget 1 magical damage aja. Ketika stack-nya udah 6, dan Keyboy mau nggak mau harus lebih sabar. Targeting-nya harus lebih on point. Jangan sampai ke arah Finn, karena Finn udah kuat banget dan kebal terhadap api. Jadi, saya bilang fireproof dia. Oke. Tina Shield bahkan sini Keyboy. Menarik untuk menghindari damage dari Clay. Tapi ingat, sebenarnya damage utamanya adalah dari Skylar. Skylar-nya sudah selesai dengan 1 Blade of Despair menuju kepada Immortal. Mungkin di secondary itemnya dia. Tinggal ditunggu bagaimana nanti ketika big fight di menit Lord muncul, apalagi 20 detik lagi. Lord pertama mungkin akan up, dan kali ini Suns-nya under banget dari level. Yep. Berbeda 2 level walaupun sudah mengamankan Guardian Helmet, tapi sepertinya belum cukup. Karena perbandingannya Albert udah punya Athena Shield untuk saat ini. Athena Shield bakal lebih buat Albert bertahan. Lah, loh. Dan tandanya kali ini Drian butuh defend Clive. Dan bahkan R7 di bottom lane mau coba untuk mundur saja. Lihat boost dan bahkan tersangkanya Clay tertangkap. Spread
lari ada Keyboy dan membuat seorang Albert menggocek burst fireball-nya. Di sisi lain, Skylar berhasil mendapatkan turret terpenting untuk Onyx Esports karena mereka harus menjaga pergerakan dari seorang Rian Profesor dan juga Papulung. Mid lane-nya pecah, mancing mania mantap. Skylar di sana belum didapatkan Sangin God dan bahkan satu buat korban memori. Gak berhasil bisa menumbangkan seorang San. Benar-benar masih kuat, masih bertahan di arah depan. Yap, Mungkin belum beda ya? ada yang tumbang. Kalau ada Malefic mungkin beda kali. Beda. Ada DHS apa lagi? DHS apa lagi? Damage tambahannya Papulung yang mungkin masih belum bisa diamankan tapi untuk saat ini. Yap. Apakah penarikan terhadap Suns ini adalah target yang cukup worth it? Karena menurut aku mendingan nunggu momentum aja. Ya, level 10 lawan level 13. Apakah mereka yakin untuk mau mengadakan kontes terhadap satu Lord ini loh? Retribution Retribution akan kalah 13. jauh banget poinnya. 11. 13 berbanding 11. Wah. Oke, tapi ternyata seperti biasa, tarik ulur. Bukan hanya perasaan, tapi Lord juga terkena tarik ulur. Di sisi lain, pemain tim Onyx Esports, mereka seperti tidak akan melepaskan Lord kali ini dengan sia-sia, Pak Pulu. Oke, sementara itu untuk Albertnya masih berfokus untuk bisa mendapatkan Karelo tersebut. Tapi ternyata Lordnya gariset. Ada pergerakan pula dari pemain-pemain Onyx. Oh, nih right now langsung aja memberikan sebuah damage ke bagian depan menentukan Lina dan Mancing dalam Valir! berhasil mendapatkan ke arah Valirnya. Valir pun down. Ada satu player dari Onyx Esports langsung hilang. 4 melawan 5. Lihat pancing mania mantap lagi dan lagi beat. Berhasil di tengah kegaduhan, di tengah keramaian dia bisa mencuri hati dari seorang Keyboy. Tertangkap walaupun flicker tak keluar tapi damage-nya semuanya sudah masuk. Berkalkulasi dengan tepat, bahkan R7 gak mau ngelepasin boost begitu aja dengan darah dikali 2. Tidak mungkin bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Yap, ini akan semakin sulit lagi, akan semakin jauh dari kata mudah lagi untuk Onyx Esports. Dan diharapkan Onyx Esports harus bertambah kuat agar bisa memberikan perlawanan untuk RRQ apabila mereka ingin menyamakan kedudukan. Oh, dia hampir digigit. Masuk dikit Gak bisa. Serius Pasti itu digigit. masalahnya itu Guardiannya 2 loh. Iya. Ada Ruby-nya R7, Yap. ada Franco-nya Finn. Yap. Dan bahkan kalau misalkan Suns-nya mau jump in walaupun dia menggunakan Demon Slayer. Ini masalahnya level. Mau pilih yang mana? Tinggal pilih aja. 3 level perbedaannya. 3 level ditambah dengan adanya banyak pasukan dari seorang Arakiyoshi. 3000 gold telah terlihat gap yang cukup nyata. Wow. Di menit yang ke-11, Athena Shield akhirnya didapatkan oleh seorang cewek. Respect terhadap seorang Albert dan juga Clay. Bahkan di sisi lain, dengan adanya Athena Shield, adanya dari Skylar, punya celah Profesor KB dan juga Papul. Yap. Jauh ini belum ada pergerakan lagi dari Onyx Esports karena mereka pun terkurung di area dalam pertahanan yang mereka punya. Belum bisa keluar terlalu jauh karena pastinya udah dijaga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Ingat, udah menit ke-12 kali ini. Setelah ini Lordnya bakal sudah di-enhance. Darah top lane sana Finn mengekek, Hai. berhasil di-jiggle, tapi Skylar ditabrak begitu saja. Maka coba dibalaskan keadaannya, tapi di sisi lainnya, Suns udah harus respect damage, torpat memori dari seorang Skylar tanpa ada follow up damage. Maka coba di-follow begitu saja. Daunting Light dikeluarkan Keyboy dan Hai, dia lagi. mantap. Berhasil mendapatkan boost, no follow up damage dan burst fireball. Lihat, Atit Brody terpanggang R7 di arah jungle. Dan Keyboy-nya pede banget seorang diri tadi maju ke bagian depan untuk bisa memberikan sedikit perlawanan dan juga mengusir mundur, memperlambat pergerakan pemain RRQ. Namun mereka sudah terlanjur Masih untuk mau, kan? menguasai seluruh jungle yang dimiliki oleh Onyx Esports. Masih maukah mereka invasi di arah bottom lane? Karena cuma satu saja super minion mereka dan Hai. bakal satu buat tarikan Finn. Ini suara rantainya ngeri banget. Dan bakal Suns, what are you doing? Terlalu dive dalam dan bakal Skala di sana terjepit. Dari sana dikeluarkan flicker dari Finn ternyata kepetok ke benjol. Nggak ada yang lihat benjol ya guys ya. Oke. Bootsnya lari langsung aja. Tadi clapnya mengarah ke arah Clay. Tapi Clay-nya sejauh ini masih bisa selamat karena udah langsung Sun. diselamatkan oleh rekan-rekan. Sun. Tapi sana mencoba untuk langsung play Kinojo menabrakkan diri ke arah dari pemain-pemain RRQ. Hanya saja untuk kali ini ditahan lagi. Backup yang begitu indahnya dilakukan oleh pemain RRQ. Dan sekarang mereka dipukul mundur di mana 5 playernya nggak memiliki darah yang cukup penuh, nggak memiliki darah yang sangat-sangat mumpuni untuk melakukan team fight melawan RRQ. Ini bukan Guardian Angel, Guardian Kings from RRQ. Clay still survive, ditutup semua jalannya. Mau dari kiri, depan, kanan, belakang, semuanya nggak ada jalan. Dan Clay berhasil selamat, tidak terpick off, tidak ada satupun yang hilang dari tim RRQ. Bukan Guardian Angels, Profesor, Guardian King namanya nih. Balik lagi sih, kalau misalkan kita melihat tadi bagaimana cover mengcovernya bener-bener indah banget. Dan bahkan R7 nggak mau mundur
kalau misalkan benar-benar RRQ Hoshi masih dalam ancaman. Dan bahkan lihat di sini damage dealt by Axe-nya juga Skylar benar-benar sudah mengunggulinya. Clay dari tadi di lini belakang walaupun ditargeting, tapi belihannya Finn selalu menuju kepada Puts. Dan walaupun begitu Skylar dengan damage dealt yang begitu tinggi dan bahkan gold leading-nya 9.700, dia tentunya sangat amat kaya di sini dengan item yang sudah jadi terlebih dahulu. Yep. Right, dan bukan hanya itu aja, Lord kali ini masih di Kating. Alpha tempat sana, Majiman yang mantap. Cecil down, dan bahkan Lord kali akan jadi kontes dan retribusi di tangan dari seorang Alpha. Oh my Lagi, God. Lord Bomb keluar, tapi ternyata masih bisa bertahan. Alpha di depan sana mencoba untuk bertahan, masih ada satu buah Immortality. Cewek down, ini bencana. Saat bakal coba ditangkap, saat pun hilang, dan bahkan tersisa 2 player saja. Mantap. Oh my God, tukang somai ke timur God. Oh my God. Ini bencana. Rian, mereka harus bisa bertahan. Masih ada Bos. Akankah RRQ Hoshi menutup permainan ini dengan one strike Bos? Bos terlihat dengan cukup jelas. Bakal coba untuk dilamatkan. Clay-nya masih bertahan dan Iron Hook kali ini belum ada. Masih belum di hand. R7 dan I'm open dan Rian. One last down. Oh my God. Dan di sisi RRQ Hoshi akankah mendapatkan juara, dan ini dia juara MPL ini season 9 RRQ Hoshi. The King Wow. is back. RRQ Hoshi pemenang season ke-9 kali ini dengan 4-1. Mereka meyakinkan diri tidak hanya menjadi perwakilan dari MSC, tapi menjadi pemenang dari MPL Indonesia season ke-9. Sang Raja kembali mengambil tatanya. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Again and again, RRQ Hoshi, gelar keempat mereka. Raja Galaksi season yang ke-9. Bahkan bisa dibilang ini adalah sebuah pencapaian bagi Skylar. Karena balik lagi, Albert sekarang gak sendirian, Ranger Mas. Deden, Skylar, dan bahkan ini bisa dibilang R7 serta Finn yang sudah senior pun tetap menemani mereka. Lihat, Wow, ekspresi kebahagiaan, ekspresi kemenangan, semuanya kita lihat dari wajah-wajah RRQ Hoshi, baik sang player ataupun dari para supporter. unexpected moment, satu persatu down, dapetin Lord, tercuri, dan bahkan Iron Hook lagi-lagi. Finn berhasil membuat RRQ Hoshi memiliki kesempatan yang besar ketika Iron Hook-nya berhasil mendapatkan tim 2 kali. Oke guys, 2 kali tarikannya. kali tarikan. Mancing mania mantap. Franco no counter, dan kita bakal lempar ke host terkece kita Darius dan juga Budi Mongsan.